Oke, eh cepet aja. Ini juga sekalian ngomongin tentang partikel ya, sedikit tentang partikel. Jadi partikel itu ada ada lahkah pun per ya. Cuma kalau lahkah itu dia pasti disambung dengan kata yang menyertainya. Kalau pun dan per itu dia dipisah. Nah, kalau yang dipisah itu misalnya kayak dialah, akulah, ya, apakah. Tapi kalau pun itu dipisah, saya pun, dia pun, mereka pun, gitu ya. Atau per juga dipisah, per eh, per hari ini, gitu ya. Terus pokoknya yang per itu dipisah. Kecuali kalau misalnya kita ngomongin bilangan pecahan, karena itu bukan masuk partikel, itu masuknya eh, apa dia? Saya lupa. Misalnya 1/2. Nah, per duanya itu disambung. Tapi kalau yang selain itu selalu dipisah. Mereka masuk ke dalam kelas 1/1. Nah, itu 1/1 itu maksudnya per di situ adalah tiap satu tiap satu gitu. Jadi satu-satu. Jadi dia harus dipisah. Itu kalau partikel. Nah, ada yang memang udah pasti disambung. Itu misalnya, kalau saya sih bikinnya kayak gini. Ada 3A, 2B, 2K, 2M, 3S, 1W. Jadi kalau misalnya ada pun, andai pun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendati pun, maupun meskipun, sekalipun, sementang pun, sungguh pun, dan walaupun. Jujur saya nggak tahu sementang pun itu apa. Saya nggak pernah lihat penggunaan sementang pun itu di mana, saya nggak pernah tahu. Cuma pokoknya ingat ada pun ataupun gitu ya. Tapi kalau apapun itu dipisah ya, karena dia nggak termasuk apapun itu dipisah. Cuma kalau ataupun disambung. Bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendati pun, maupun meskipun, sekalipun, sungguh pun, walaupun. Nah, cuma hati-hati dengan sekalipun. Sekalipun itu bisa dipisah, bisa disambung. Kenapa? Kalau misalnya di contoh gini misalnya. eh sekalipun Sekalipun jauh dari rumah, dia tidak pernah lupa menghubungi keluarganya. Sekalipun di situ, disambung atau dipisah? Disambung, Kak. Sambung, oke. Kalau misalnya gini, eh walaupun tinggal satu kota, dia tidak pernah sekalipun mampir ke rumahku. Nah, kalau gitu sekalipunnya gimana? Walaupun Pisah itu, Kak. dipisah, dipisah ya. Kenapa? Karena di situ artinya dia tidak pernah datang ke rumahnya walaupun sekali. Sekalipun. Jadi sekalipun pun di situ seperti semacam penekanan gitu ya. Jadi kalau kayak sekalipun di sini kalau yang disambung itu sama seperti maupun eh, sekalipun di sini sama dengan walaupun dan meskipun. Itu sama. Meskipun bla bla bla, walaupun bla bla bla, sekalipun bla 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 itu sama artinya, maknanya sama. Itu maknanya sama. Oke. Kemudian sedikit tentang konjungsi. Nah, konjungsi itu yang kalian hafalin yang ini aja nih. Yang sebelah kiri yang didahului koma. Bahkan kecuali melainkan padahal sedangkan sementara seperti tetapi yaitu yakni gitu ya. Kalau saya ngafalinnya kayak gini. Sedangkan dan sementara itu sama. Sedangkan sementara ya, tetapi melainkan gitu yaitu yakni. Terus kelompok yang satunya lagi adalah bahkan kecuali seperti dan padahal. Jadi sedangkan sementara tetapi melainkan yaitu yakni, karena itu maknanya sama. Sedangkan sementara itu sama, oke? Tetapi dan melainkan sama. Bedanya kalau tetapi diikuti kata verba atau adjektiva, kalau melainkan diikuti nomina. Kemudian yaitu yakni sama, ya kan? Nah, kelompok yang satu lagi itu yang beda itu adalah bahkan kecuali seperti dan padahal. Cuma biasanya dalam banyak soal gitu ya, bahkan itu bisa di awal. Eh, Padahal juga bisa di awal. Jadi kayak mereka bisa bisa di tengah, bisa di awal gitu ya. Cuma kalau dia di tengah itu selalu diawali dengan koma. Sisanya nggak didahului koma. Jadi kalau kalian melihat bla 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 koma sehingga, nah itu udah pasti salah.
karena sehingga tidak diawali koma gitu. Bla 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 koma jika enggak. Jika enggak diawali koma. Bla 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 koma karena nah itu nggak bisa. Pokoknya yang diawali koma cuma yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuma 10 ini aja. Cuma 10. Sisanya apapun itu konjungsinya nggak diawali koma gitu ya. Kalau yang diikuti koma itu yang konjungsi antar kalimat. Namun koma bla bla bla. Namun itu selalu di awal. Jadi beda dengan tetapi. Kalau tetapi itu dia selalu di tengah, kalau namun dia di awal. Akan tetapi akhirnya akibatnya oleh sebab itu jika demikian bla 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 ya. Nah, kemudian kesalahan konjungsi ini nggak bisa double ya. Kalau meski bla 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 tetapi bla bla nggak bisa. Salah satu. Kalau udah meski jangan ada tetapi. Kalau udah ada tetapi jangan ada meski. Atau meskipun tetapi. Walau bla 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 tetapi ini salah. Jadi dia nggak bisa dalam satu kalimat gitu. Dia nggak bisa dalam satu kalimat. Oke, Aku mau nanya dong Kak, silakan. kalau bahkan itu kan di tengah kalimat ya, Mhm. tapi kalau ditaruh di awal kalimat terus diikutin koma itu salah apa benar Kak? Ya, itu dia tadi yang aku bilang bahwa ada beberapa pendapat bahkan dan padahal itu dia bisa di awal kalimat. Nah, ya udah, berarti kalau emang seperti itu berarti dia pasti diikuti koma. Jadi kalau konjungsi ada di awal kalimat dia pasti diikuti koma, bahkan koma gitu ya. Padahal koma. Cuma kalau sedangkan dan sementara itu udah pasti nggak boleh di awal kalimat. Ini udah pasti. Cuma kalau bahkan dan padahal ini ada beberapa pendapat. Ada yang katanya boleh, ada yang enggak ya sudah. Gitu. Jadi udah. Jadi akhirnya saya sih ya udahlah nggak itu nggak perlu diributkan gitu ya. Jadi kalau ada yang mau pakai bahkan di depan, mau ada yang pakai padahal di depan ya sudah. Gitu. Tetapi juga nggak bisa di depan. Tapi kalau sementara itu, nah itu bisa. Tapi kalau sementara, koma, itu nggak bisa. Sedangkan, koma, nggak bisa. Gitu ya. Tapi kalau sementara itu, nah itu bisa. Itu boleh. Itu karena konjungsi antar kalimat. Gitu, oke? Oke, paham Kak, makasih. Nah, aku Yuk. mau nanya Kak, Ya, silakan. kalau misalkan bahkan atau padahal itu ditaruh di awal kalimat, tanda komanya itu setelah bahkan atau setelah anak kalimat inti kalimat gitu Kak? Setelah bahkan ya, sama kayak gini. Sama yang diikuti koma. Namun, koma, karena dia modelnya adalah konjungsi antar kalimat jadinya. Akan tetapi, koma, gitu. Jadi setelah konjungsinya, baru kita kasih koma. Bahkan koma, padahal koma gitu. Jadinya seperti itu. Itu Oke? penggunaannya umum digunain atau enggak sih Kak? Penggunaan apanya nih maksudnya? Yang tadi penggunaan bahkan sama padahal untuk ditaruh di awal kalimat. Sangat-sangat sering sebetulnya, sangat sering. Sangat sering. Cuma kalau di buku tata bahasa baku bahasa Indonesia itu mereka bikinnya seperti ini, yang didahului koma dulu, bukan bahkan koma enggak. Cuma banyak pendapat yang bilang bahwa bahkan sama padahal tuh juga boleh aja di awal gitu loh. Nah, akhirnya banyak juga soal-soal itu memasukkan bahkan dan padahal itu di awal kalimat gitu. Jadi ya sudah, saya juga nggak mau ngeributin itu gitu. Jadi kayak ya udahlah. Karena di bimbel juga ada yang bilang kayak gitu bisa, ada yang bilang nggak bisa. Jadi ya kadang tergantung alirannya gitu ya. Tergantung alirannya kadang. Gitu. Ya. Yang penting kita tahu kalau antar kalimat itu pasti dia habis konjungsinya langsung koma. Gitu ya. Oke, aman ya? Ya. Oke. Nah, eh sampai sini oke ya? Nggak ada nggak ada masalah ya karena ini nggak ini kok nggak terlalu banyak. Nah, kemudian saya mau bahas sedikit tentang preposisi. Preposisi. Hmm. Bentar ya.
Oke, kita akan ngebahas tentang preposisi. Preposisi itu apa namanya? Kata depan ya. Kata depan. Kata depan tuh ada banyak. Nah, tapi yang perlu kalian hafal itu paling nggak ada 11 aja. 11 aja ini hafalin. Ya. Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, bagi, oleh, tentang. Ya. Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Hafalin. Hafalin yang 11 ini. Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Nah, preposisi itu pokoknya kalau dia kita ngomongin dalam pola kalimat, yang nanti akan kita bahas juga, kalimat. Preposisi itu dia menempati unsur keterangan. Kalau ada preposisi. Oke, makanya kenapa kita harus paling nggak hafal nih yang 11 ini aja. Karena preposisi ada banyak banget gitu ya. Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Kalian cari. Nah, terus yang berikutnya. Kalau dia dalam judul, kalau ada preposisi, selain preposisi itu ada di awal kalimat, kalau dia ada di tengah, pasti dia huruf kecil. Kalau dalam judul, ya. Misalnya, bertamasya gitu ya ke kebun raya Bogor misalnya, ke kebun raya misalnya. Nah, karena ini judul, maka ke itu udah pasti huruf kecil. Kalau dalam judul, kenapa? Karena ke itu adalah preposisi. Jadi preposisi dalam judul itu pasti huruf kecil. Udah itu aja. Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Hafalin. Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Udah. Kalau ketemu salah satu dari itu dalam kalimat, kalau ditanya pola kalimat, kita udah tahu, oh iya ada preposisi. Berarti dia masuk ke dalam eh, keterangan. Kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar. Karena tetap harus kita cek juga. Maksudnya kita nggak bisa langsung dengan yakinnya seperti itu. Cuma kita bisa lebih cepat untuk menganalisis. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Tadi kan Kak, aku mau nanya Kak. Ya. Tadi kan Kak Fauzan bilang kalau misalkan sebelum kata itu didahului oleh preposisi, Mhm. maka kemungkinan besar itu merupakan pola keterangan, Kak. Ya. Nah, tapi kan Kakak bilang kemungkinan besar nih. Iya. Berarti ada kemungkinan untuk tidaknya juga kan? Ya, iya. Bagaimana cara kita membedakan kalau ini udah didahului preposisi nih, ini tuh keterangan atau bukan? Ya. Tipsnya, kayak untuk Tipsnya. menentukannya. Ya, itulah makanya kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke. Oke, makasih Kak. Ya, tapi maksudnya intinya cuma itu doang. Konjungsi sama Oke. preposisi itu doang. Aku cuma pengen ngomong kayak karena kita kan ngomongnya penting-pentingnya aja ya. Ya, karena kalau yang konjungsi paling kan cuma perlu tahu apa yang diawali sama koma sama preposisi ya udah itu aja tadi. Yang penting kalian tahu oh yang di sebelum koma itu apa, yang antar kalimat itu apa, yang nggak didahului koma itu apa, udah itu aja. Preposisi udah ingat tadi di, ke, daripada, kepada, dalam, dan untuk, bagi, oleh tentang. Udah. Nah, oke. Kita akan, ini sebenarnya waktu itu udah pernah dijelasin juga di pertemuan keberapa, saya lupa. Cuma kita akan review lagi soal pola kalimat, karena ini yang paling banyak orang masih pada bingung gitu ya, sering banget masih bingung. Tapi mudah-mudahan nanti udah nggak bingung lagi. Oke, pertama, kita ngomongin subjek ya, kita ngomongin pola kalimat. Oke, pola kalimat. Nah, subjek. Kenapa dia nggak bisa? Nah, subjek. Cara nyari subjek gimana? Ada dua. Apa atau siapa predikat.
Oke, cara nyari subjek. Apa atau siapa? Predikat. Oke. Nah, predikat ini nanti kan kita bisa lihat. Ada beberapa jenis. Predikat itu biasanya kelas katanya apa sih? Biasanya. Biasanya. Verba, Kak. Verba. Oke, good. Verba. Cuma dalam bahasa Indonesia, dia nggak harus selalu verba. Bisa jadi nomina, bisa jadi adjektiva, bisa jadi numeralia, atau bisa jadi frasa preposisional. Sisional. Nah, gitu. Bisa, ya, bisa. Bedanya apa? Kalau misalnya dia diikuti oleh predikat yang nomina, adjektiva, numeral, atau frasa preposisional, pasti dia tidak ada objek. Pasti. Pasti nggak ada objeknya. Terus diikuti apa? Mungkin ya, mungkin bisa diikuti pelengkap, mungkin bisa diikuti keterangan. Mungkin, tergantung. Contoh, eh, misalnya Tono anak yang rajin. Apa predikatnya? Yang rajin, Salah. Tanya, subjek. Pertama kita cari subjeknya. Apa subjeknya? Tono. No, kenapa? Kita bisa tanya dengan siapa? siapa apa. Siapa anak yang rajin? Berarti jawabannya Tono. Tono. Berarti predikatnya yang mana? Anak yang rajin berarti. Ya, anak yang rajin. Anak yang rajin ini bentuknya apa dia? Rasa Nomina. nomina, betul. Ya kan? Berarti dia subjek predikat. Gitu, sudah seperti itu. Perlu ditambahkan sesuatu nggak? Misalnya Tono anak yang rajin di sekolah. Nah, boleh kan? Boleh dong. Berarti kalau tambah di sekolah, berarti dia tambah keterangan. Ya kan? Gitu, maksudnya kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu tadi. Jadi kalau dia dia eh, ini tadi dia berarti predikatnya berupa frasa frasa nominal ya, FN saya tulis. FN. Gitu. Bisa seperti itu. Nah, kemudian itu kalau kita ngomongin predikatnya. Nah, kemudian, nah kita ngomongin predikat lebih lebih jauh. Predikat. Tadi kan saya bilang verba ya. Verba. Nah, verba ini kalau predikatnya verba, dia ada dua jenis. Ada yang transitif dan ada yang tak transitif. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu intransitif kalau kalian pernah dengar. Transitif itu ya, dia butuh objek. Butuh objek. Yang ini tidak butuh, perbedaannya itu aja. Itu yang pertama, ya. Nah, kalau butuh objek, dia ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-cirinya adalah verba yang diawali me, mekan, mei, memper, memperkan, dan memperi. Gitu. Dia butuh objek. Khususnya yang mekan, mei, memper, memperkan, memperi. Kalau me, dia bisa jadi butuh, bisa jadi enggak. Tapi kalau ada sesuatu setelahnya, itu pasti objek. Ya, contoh. Saya sedang menulis. Ya, coba. Apa subjeknya? Saya, Saya. Kenapa saya? Karena kita bisa tanya. Apa? siapa yang sedang menulis? Pinter. Berarti predikatnya adalah Sedang menulis. sedang menulis. Perlu sesuatu setelahnya enggak? Enggak sih, paling keterangan tapi bisa ditambahin.
Bisa, tapi nggak harus kan? Iya, nggak Tidak harus. harus. Bisa nggak saya bilang, saya sedang menulis di buku tulis? Bisa dong, boleh Bisa, kan? Kak. Tapi kalau saya bilang saya sedang menulis cerita, bisa nggak? Bisa. Bisa, Kak. Bisa juga, Kak. Nah, kalau misalnya saya bilang saya sedang menulis cerita, maka cerita di sini dia sebagai apa? Objek. Objek. Kenapa? Karena di sini dia menulis, ada me-nya. Ini, ya. Oke. Nah, itu ya pertama. Nah, tapi kalau di sini dibilang saya sedang menuliskan. Nah, menuliskan. Dia perlu ada sesuatu nggak di sini? Iya, perlu, Perlu, Kak. Kak. Perlu, karena kalau dibilang saya sedang menuliskan apa? Ya kan? Nggak jelas. Maka sesuatu yang kita pertanyakan kayak menuliskan apa? Karena dia di sini ada me, kan? Maka dia di sini harus bisa. Saya sedang menuliskan cerpen. Gitu ya. Untuk siapa? Misalnya tambah. Untuk adik saya, misalnya. Nah, maka kita udah tahu. Sama subjek, ininya predikat, cerpennya di sini apa berarti? Objek. Objek. Maka untuk adik saya adalah Keterangan. kenapa? Karena untuk. Karena Didahului untuk itu, preposisi. iya, untuk itu adalah preposisi. Nah, gitu ya. Ya kan? Gitu ya. Nah, itu yang tadi kita ngomongin transitif. Tapi nggak selesai sampai situ. Nggak selesai sampai situ. Bentar. Kita hapus dulu. Saya hapus dulu yang ini. Nah, oke. Tapi nggak selesai sampai situ. Kenapa? Karena yang kedua, transitif itu harus bisa dipasifkan. Ini cara ngecek yang kedua. Cara ngecek yang kedua. Sekarang saya tanya. Saya sedang menulis. Bisa dipasifkan nggak? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada objeknya. Ya kan? Nggak ada objeknya. Tapi kalau saya sedang menulis cerita, bisa kita pasifkan? Bisa, Kak. Bisa. Cerita sedang, gitu ya, ditulis oleh saya gitu kan? Benar Iya, nggak? Kak. Benar kan? Nah, cuma sebetulnya ini kurang tepat. Yang tepat itu adalah cerita sedang saya tulis. Nah, ini yang tepat sebenarnya. Jadi bukan ditulis oleh saya, tapi kalau ini saya itu namanya pronomina ya, pronoun, kata ganti pronomina. Tapi pronominanya persona. Persona. Jadi kayak saya, aku, kamu, dia, mereka, kami itu namanya pronomina persona. Tapi kalau misalnya eh, ibu sedang menuliskan cerita, itu bisa cerita sedang ditulis oleh ibu, ya itu oke. Tapi kalau di sini bentuknya adalah di sininya adalah pronomina persona kayak kamu, mereka, dia, engkau, kami seterusnya, ketika dibuat pasif, dia dibuat cerita sedang sayanya pronounsnya ke depan dulu, di sininya verbanya tanpa awalan, tanpa prefix. Gitu sebetulnya, ya. Tapi itu nggak terlalu masalah. Nah, jadi yang kedua adalah predikat verba itu pasti bisa dibuat pasif. Bisa dibuat pasif, ya. Jadi kalau dia dia harus bisa dibuat pasif untuk ngecek untuk bisa ngecek apakah itu dia transitif atau enggak. Begitu juga sama, saya sedang menuliskan cerpen untuk adik saya. Maka bisa dibuat pasif nggak? Bisa, Kak. Nah, jadi gimana pasifnya? Cerpen Cerpen sedang saya tulis saya tulis untuk adik saya. Untuk oh adik ya, saya. ya, betul. Kayak gitu ya. Itu cara ngeceknya. Nah, oke, itu tadi yang apa? Transitif. Nah, kemudian kita yang ke tak transitif. Kalau yang tak transitif gimana? Nah, tadi dia dibilang bahwa dia nggak butuh objek. Ya, contohnya apa? Itu adalah verba yang
ada awalannya, ada prefiksnya, itu ber, di, ter. Yang satu lagi adalah kata dasar, kalau dia ketemu kata dasar. Contoh, dan kemudian dia tidak bisa dipasifkan. Nah, ini kalau intransitif. Tidak bisa dipasifkan. Nggak bisa dipasifkan. Oke, contoh. Misalnya, saya makan kurma. Nah, coba. Apa pola kalimatnya? SPO. S, P. Nah, di sini kurma sebagai Objek. pelengkap. Pelengkap. Iya, Pelengkap. pelengkap, pelengkap, Pelengkap. 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 Kenapa? Karena di sini dia kata Kata dasar, dasar. ya. Sekarang kalau saya bilang saya makan, ini saya hapus. Saya makan. Udah cukup belum? Udah cukup jelas belum? Cukup, Kak. Cukup jelas, ya kan? Nah, tapi coba bandingkan dengan saya memakan. Nah, jelas nggak kok cuma saya memakan? Enggak, Kak. Nggak bisa. Memakan apa? Kan kita pasti gitu kan? Maka sesuatu setelahnya disebut objek. Makan kurma. Nah, maka beda. Saya makan kurma dengan saya memakan kurma, walaupun secara makna sama, tapi polanya beda. Ngerti ya? Kenapa? Karena kalau saya makan kurma, makan di situ dia kata dasar. Bisa dipasifkan nggak? Nggak bisa. Tapi kalau saya memakan kurma, bisa kita pasifkan? Bisa. Bisa. Kurma saya makan atau kurma dimakan oleh saya. Seperti itu gitu kan. Intinya seperti itu. Nah, maka saya memakan kurma, saya predikat memakan saya subjek, predikatnya memakan, kurmanya objek. Tapi kalau saya makan kurma, sayanya subjek, makannya predikat, kurmanya pelengkap gitu. Nah, sekarang saya memakan kurma kita ubah ke pasif. Gimana tadi? Misalnya kurma itu jangan saya deh, misalnya. Di sini misalnya ayah. Ayah memakan kurma, maka kurma dimakan apa? Ayah. 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 Oke. Kurmanya apa? Subjek, ya kan? Dimakan predikat. Ayahnya apa? Pelengkap. Lengkap juga. Lengkap. Betul. Kenapa? Karena dia di sini di. Ya kan? Ini ya, di. Pelengkap. Tapi sekarang kalau saya mau tambahin di sini oleh gimana? Kurma dimakan oleh ayah. Boleh nggak? Boleh. Nah, terus jadi apa kalau di sini? Kalau jadi ada oleh, dia jadinya apa di sini? Keterangan, Kak. Jadi Keterangan. keterangan. Betul. Kenapa? Didahului oleh Karena preposisi. Karena ada preposisi. preposisi. Betul. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati. Jadi ini kayak puzzle sebenarnya. Ini kayak kalau saya tuh ngeliat gini kayak puzzle. Jadi kayak kita tuh ngeliat oh ini ada apa, kita cocokin. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, lagi. Sekarang misalnya adik bermain layang-layang di lapangan. Oke, pertanyaan. Apa yang subjeknya? Subjeknya apa? Adik Adik, terus predikatnya, bermain Bermain. terus layang-layang. pelengkap. Objek. Apa? Pelengkap, Pelengkap pelengkap. Lengkap nggak? Pelengkap. Kenapa pelengkap? karena Karena ber. ber, bukan Karena me. ber, ya. Karena ber itu pokoknya ingat di situ. Nah, di lapangan. Keterangan Keterangan. tempat. Nah, kalau kenapa adik bermain layang-layang di lapangan itu adalah SPP? Pertama, jadi alasannya karena predikatnya itu adalah verba tak transitif. Kok tahu tak transitif? Iya, karena dia diawali dengan ber. Apalagi karena dia tidak bisa dipasifkan. Bisa nggak dipasifkan? Nggak bisa. Kalau di sini adik memainkan, nah, bisa nggak adik memainkan layang-layang di lapangan? Bisa Bisa. dipasifkan? Bisa. Bisa, Kak. Maka kalau di sini konteksnya dia memainkan, maka layang-layang di sini sebagai apa?
Objek baru. Objek. Sebagai objek, betul. Gitu. Bisa dipasifkan jadinya apa? Layang-layang dimainkan adik di lapangan. Nah, yang pertanyaan berikutnya, kenapa ini keterangan? Karena ada Preposisi Ada di. preposisi. itu adalah preposisi. Nah, yang menarik dengan keterangan ini adalah keterangan bisa diubah tempatnya. Tempatnya tanpa mengubah makna kalimat. Makna kalimat. Ya. Jadi bisa nggak kita bilang di lapangan adik bermain layang-layang? Bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa. Nah, adik di lapangan bermain layang-layang. Bisa nggak? Bisa. Bisa, Kak. Bisa. Jadi Kak. keterangan itu dia bisa dipindah-pindah. Mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, bisa. Gitu. Itu keterangan. Sebagian besar seperti itu. Nah, sekarang contoh misalnya kayak gini. Tadi kan pertanyaannya itu ya, kan nggak selalu kan, saya bilang gitu kan ya. Nah, kalau yang nggak selalu tuh gimana maksudnya? Contoh, mana sih? Ini whiteboard. Oke. Misalnya, saat ini umat Islam di Indonesia sedang menjalani ibadah puasa. Nah, sok silakan. Apa pola kalimatnya? Saat ini keterangan Keterangan Terus, umat Islam umat Islam di subjek Indonesia. di Indonesia, yang mana? umat Islamnya subjek. Aha, terus, Di Indonesianya keterangan juga oke, terus, sedang menjalani predikat. aha, ya. Ibadah puasanya berarti objek. oke. Nah, sekarang, yang lain setuju nggak? Umat Setuju, Islam Kak. subjek di Indonesia keterangan. Atau di Indonesia itu nyatu jadi subjek juga ya, Kak? Ya, karena ini di satu kesatuan sebenarnya kan. Bener nggak? Iya, benar, Kak. Ini satu kesatuan ini. Hanya karena dia di sini ada tapi bukan berarti di sini adalah keterangan, bukan. Tapi umat Islam di Indonesia itu adalah satu frasa. Frasa nominal. Gitu. Dia frasa nominal. Ya, umat Islam di Indonesia itu satu kesatuan gitu ya. Bukan umat Islam di Indonesia. Bukan umat Islam di Indonesia. Bukan kayak gitu, tapi umat Islam di Indonesia gitu loh. Jadi dia bukan dipisah gitu ya. Bukan berarti kayak saat ini umat Islam sedang menjalani ibadah. Karena gini, kalau misalnya kita pindah nih, kita penggal, kita pindah ke belakang nih misalnya. Saat ini umat Islam sedang menjalani ibadah puasa di Indonesia. Berarti mungkin yang di Amerika mungkin lagi nggak puasa. Bener nggak? Gitu Iya, loh. Kak. Berubah Iya makna gitu ya. jadinya ya, Kak. Jadi rancu kan, beda kan? Jadi kayak gitu. Jadi kalau keterangan kita bisa ubah-ubah. Tadi saya bilang keterangan itu salah satu cirinya adalah ada preposisi, betul. Tapi kita juga harus lihat apakah bisa kita pindah-pindah nggak. Kalau kita pindah-pindah dan itu tidak bisa tidak mempengaruhi makna kalimat, nggak apa-apa. Contoh, umat Islam di Indonesia saat ini sedang menjalani ibadah puasa, sama nggak maknanya? Sama. Umat Islam di Indonesia sedang menjalani ibadah puasa saat ini. Sama nggak? Sama. Karena makanya yang keterangan tuh yang ini. Gitu. Saat ini bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Tapi kalau misalnya di Indonesia, umat Islam sedang menjalani ibadah puasa. Berarti mungkin yang di Amerika, di Inggris, mungkin lagi nggak puasa. Cuma di Indonesia doang. Misalnya gitu kan. Kalau yang di Indonesianya itu yang kita jadikan sebagai frasa terpisah, sebagai keterangan. Nah, jadi kalau ketika ditanya, siapa yang sedang menjalani ibadah puasa? Jawabannya adalah umat Islam di Indonesia, bukan umat Islam doang. Gitu, umat Islam di Indonesia. Jadi memang ini yang menjadi subjeknya. Gitu. Oke ya.
Yang lain gimana? Oke nggak? Ngerti nggak? Kan Kak? Berarti Aman? kita memperhatikan kayak subjek sama kalimat selanjutnya itu masih nyatu atau enggak ya, Kak? Betul, betul. Nah, contoh lagi ya. Contoh lagi. Eh, contoh. Ayah mendapatkan sekarung tangganya Nah, nah, ayah mendapatkan sekarung mangga yang diberikan oleh tetangganya yang baru kembali dari kampungnya di Malang kemarin sore. Nah, yuk. Ayah mendapatkan sekarung mangga yang diberikan oleh tetangganya yang baru kembali dari kampungnya di Malang kemarin sore. Ayahnya subjek, Oke, subjek. Terus? mendapatkan Mendapatkan predikat predikat. Mhm. Sekarung mangga yang diberikan sekarung oleh mangga. tetangganya yang baru kembali dari kampungnya di Malang, itu objeknya. Mhm. Terus kemarin sore keterangan. Yang lain setuju nggak? Ini objek, ini keterangan. Gitu. Iya Kak, Yang di Malang ini bukan bagian keterangan tempat. bukan. Kenapa? Karena masih nyatu sama sekarung mangga yang diberikan oleh tetangganya. Terus kalau misalnya kita pindahin posisi di Malangnya, jadi aneh. Kayak misalnya di Malangnya kita penggal, terus kita pindahin kemarin sore di Malang. Itu Aha. maksudnya kita jadi mengindikasikan kalau kita menerima sekarung mangganya tuh di Malang. Padahal kan yang dimaksud sekarung mangganya itu dari Malang Betul. gitu. Betul. Jadi gitu ya. Jadi kita lihat bahwa ingat yang pertama adalah ketika di sini masih ada yang ya, yang itu adalah dia perluasan, perluasan, perluasan subjek atau perluasan objek tergantung. Tergantung mau perluasan pelengkap kayak perluasan objek, perluasan subjek terserah. Nah, jadi dia mendapatkan, jadi kalau ditanya siapa yang mendapatkan sekarung mangga bla bla bla, ayah, jelas, ayah subjek. Mendapatkan itu predikat. Terus dia sini ada kan, otomatis dia di sini pasti adalah setelahnya adalah objek. Nah, sekarang pertanyaannya objeknya sampai mana nih? Ya, sekarung mangga yang diberikan oleh tetangganya yang baru kembali dari kampungnya di Malang kemarin sore. Gitu ya. Nah, berarti ini adalah semua ini objeknya. Karena kalau di Malangnya dipindah, di Malang ayah mendapatkan sekarung mangga, jadinya berarti dapetinnya di Malang. Padahal kita kan bukan ngomongin tempatnya ya, tapi itu ngomongin kampungnya si tetangganya itu. Dia dari Malang. Nah, kalau yang seperti ini kemudian kita bisa bisa perluas lagi pertanyaannya. Kalau gitu inti kalimatnya yang mana? Inti kalimatnya yang mana? Ayah mendapatkan Ayah mendapatkan sekarung mangga. Ya, ayah mendapatkan sekarung mangga. Betul itu. Itulah inti kalimatnya. Bukan cuma ayah mendapatkan ya. Kalau ayah mendapatkan apa? Jadi tergantung. Jadi inti kalimat itu tergantung dari apakah dia sudah menjadi kalimat yang utuh atau belum. Gitu. Kalau dia cuma ayah mendapatkan apa? Betul bahwa kalimat itu minimal ada subjek dan predikat. Ya. Inti kalimat itu minimal subjek predikat ya minimal. Tapi kalau di situ dia subjek dan predikat saja tapi dia belum jelas maksudnya, ya nggak bisa. Harus ada objeknya. Gitu berarti. Dia harus harus jelas gitu ya. Harus jelas gitu. Kak, tapi kalau misalkan Mhm. ditanya inti kalimat, Mhm. lalu predikatnya itu merupakan kata kerja intransitif.
Mm-mm. Nah, kan berarti cuma perlu subjek Ya, dan predikat aja kan. betul. Ya, Tapi kadang kalau misalkan saya baca subjek sama predikatnya tuh terdengarnya kayak ini kalimatnya masih agak kurang nyambung, kayak perlu ditambahin pelengkap. Itu kalau misalnya kayak gitu emang berarti seharusnya subjek predikat aja atau gimana, Kak? berarti harus ada pelengkapnya karena kita harus melihat konteksnya juga. Contoh, eh, ayahnya adalah seorang guru. Nah, apa ininya? Pola kalimatnya. Subjek, Mhm. Terus, eh, predikat aha, adalah predikat. adalah predikat, Terus, pelengkap. kenapa pelengkap? Karena adalah merupakan kata kerja intransitif. Hmm, Adalah merupakan iya intransitif. enggak, salah. Bukan. Itu bukan intransitif, bukan. Eh, Preposisi. Bukan. Ya, sebenarnya ini kata kerja aja, tapi istilahnya itu bukan intransitif. Seperti kalau bahasa linguistik itu namanya copula, cuma ya itu agak susah. Tapi ya, tapi simpelnya adalah dia nggak bisa dipasifkan. Benar nggak? Apa bentuk pasifnya? Jadi Nggak bisa. suatu kalimat yang tidak bisa dipasifkan, berarti dia tidak mengandung objek. Intinya itu. Intinya itu. Nah, sekarang kalau ditanya, inti kalimatnya apa kalau gitu? Ayahnya adalah guru. Ayahnya adalah ya seorang guru ya itu ya ini inti kalimatnya ayahnya adalah seorang guru gitu ya. Karena nggak mungkin kita bilang ayahnya adalah ya kan nggak mungkin ya kan? Ayahnya adalah apa ya kan? Adalah ya seorang guru itu ya dia boleh seorang guru boleh adalah guru atau atau oh nggak bisa tetap harus ayahnya adalah seorang guru dia tetap 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 lengkap gitu ya atau misalnya ayahnya merupakan boleh nggak kalau merupakan seorang guru apa Kopula juga ya, Kak. betul kopula juga karena apa karena merupakan itu walaupun mekan dia nggak bisa dipasifkan gitu ya gara-gara viral nah dia menjadi terkenal nah apa tuh apa pola kalimatnya Eh, Gara keterangan, viral keterangan subjek, predikat, objek. predikat terus terkenal Eh, pelengkap Pelengkap. lengkap kenapa Menjadi nggak bisa menjadi dipassifkan. bisa dipastikan betul walaupun dia di sini dia di sini nggak bisa dipasifkan jadi ingat kalau adalah merupakan menjadi itu nggak bisa dia diikuti objek nggak mungkin jadi kalau kalian ketemu ada kalimat misalnya maksudnya ada soal mana di antara kalimat-kalimat berikut yang polanya serupa kalau kalian lihat di situ ada misalnya bla 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 kan udah tahu oh SPO misalnya tiba-tiba ada satu lagi di pilihan jawaban ada yang adalah ada yang merupakan skip karena itu udah pasti nggak ada objeknya. Jadi gitu cara nyarinya. Jadi kita langsung cari oh adalah merupakan menjadi oh itu udah pasti nggak ada objeknya. Skip. Di contoh acuannya misalnya bla 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 adalah bla bla bla. Cari udah pasti yang nggak ada objeknya. Pasti dia diikuti oleh pelengkap. Jadi gitu caranya. Cepet, cepet gitu. Oke? Sampai sini ngerti nggak? Aman ya? Jadi gitu caranya. Oke? Berarti kalau misalkan kata kerja intransitif, cukup subjek predikat aja tanpa diikuti pelengkap, atau kalau misalkan emang konteksnya masih nggak nyambung, kita tambahin pelengkap, Kak? Kalau masih dia emang nggak nyambung, intinya dia tetap harus eh, nyambung gitu ya, tetap harus ada maknanya. Kalau misalnya saya adik bermain layang-layang adik bermain layang-layang di lapangan. Inti kalimatnya apa? Adik bermain. Adik bermain, karena itu sudah cukup gitu ya. Dia nggak perlu tambahin layang-layang gitu loh. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi kalau memang dia sudah cukup jelas, intinya adalah ya sampai di predikatnya aja. Adik bermain. Tapi kalau misalnya kayak gini, bla 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 merupakan, ya nggak mungkin dia merupakan doang. Merupakan apa gitu kan? Pasti kan harus ada sesuatu setelahnya. Gitu.
Atau gara-gara viral dia menjadi terkenal. Intinya apa? Dia menjadi terkenal. Dia menjadi terkenal. Kenal, betul, iya gitu. Gitu. Begitu pula dengan yang tadi intransitif. Jadi kalau dia atau misalnya eh eh sewaktu sewak- sewaktu di gunung dia terpleset hingga jatuh gitu. Apa tuh inti kalimatnya? Dia terpeleset. Dia terpleset karena terpleset itu ter itu tadi adalah salah satu cirinya untuk predikat verba intransitif atau tak transitif. Jadi ya dia terpleset intinya itu. Gitu. Dia bukan nggak perlu dia terpleset hingga jatuh nggak perlu. Jadi dia terpleset atau tergelincir misalnya gitu ya. Kayak gitu. Oke? Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, satu lagi kan pertanyaan Ya, boleh. aku. Iya, iya, silakan. Nah, kalau misalkan dalam sebuah kalimat, yang kayak tadi kalimat yang kakak bikin tuh yang menerima mangga Mhm. dari saudaranya bla 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 di Malang, itu kan kalimatnya lumayan lumayan panjang dan Betul. kompleks. Ya. Aku tuh kadang suka kebingungan kalau misalkan dalam sebuah kalimat yang panjang gitu untuk menentukan predikatnya Kak. Karena biasanya kalau misalkan buat gampang kan predikat didahului oleh imbuhan. Ya. Tapi kalau misalkan kalimat yang panjang gitu kan biasanya kata yang berimbuhannya banyak. Mhm. Nah, tips buat menentukan predikatnya gimana tuh Kak kalau misalkan kalimatnya panjang dan emang agak kompleks? Nah, itu tadi cara mencari subjeknya dulu. Siapa atau apa predikat. Jadi kita tanya, kita coba cari-cari, tanya siapa yang apa ya gitu. Yang jawabannya itu ada di situ, gitu. Siapa yang apa di situ. Nah, itu makanya itu makanya kita ke eh, tugas selanjutnya adalah kalian sekarang kita kita kan coba latihan. Kalian masing-masing ya. Ini aku nggak ada dokumen tertentu yang di-share, tapi kalian coba cari di internet dimanapun terserah 10 kalimat 10 kalimat, mau dari artikel, mau dari berita, mau dari apapun, kalian cari 10 kalimat, ya. Yang di situ kalian coba analisis sendiri, gitu. Dianalisis sendiri. Jadi kalian cari googling aja, mau cari apa kayak, mau berita, mau cerita, mau cerpen, segala macam, apapun itu. Nah, kita coba sama-sama nanti cek semuanya. Apakah udah bener belum strukturnya, gitu. Kalian bikin di eh, Docs aja, udah, tapi masukin di, oh aku tahu, dimasukin di ini ya, di drive yang kemarin ya. Se. Kak, abis ini kalau aku pengen nanya soal boleh nggak Kak? Boleh, Soal soal simulasi dari SNPMB. boleh, boleh. Preposisi. Oke, di sini ya, bikin ya, bikin kayak 10 kalimat, cari 10 kalimat, terus kalian analisis apa, apa aja. Jadi kalian bikin docs aja, kalian bikin docs, terus kalian cari kalimatnya apa, terus kalian tentuin sendiri, gitu. Mau yang kompleks boleh, kalau merasa tertantang sama yang kompleks boleh. Jadi coba dulu. Kita coba ini sekarang jam 5 sampai jam 5.20 deh. Ya, biar nggak terlalu lama. Jadi kita masih ada waktu buat ngebahas. Karena lumayan kan ada berapa orang sini nih. Ada 8 orang. Berarti ada 80 contoh kalimat. Nah, lumayan tuh. Coba yuk, dicari dulu ya. Nanti kita balik lagi.
Ya, gimana? Udah belum? Aku udah, Kak. Oke, silakan di-share. Oke. Oke, sebentar. Sebentar ya, Kak. Mhm. Eh, Udah kelihatan belum, Kak? Udah, Oke, sip. Jadi, kalimat yang pertama, sebentar. Kalimat yang pertama itu kami Mhm. itu subjeknya, Mhm. diajarkan menggali itu predikatnya, karena menggali itu kan bisa digali. Berarti ada bentuk pasifnya, berarti ini objek. Mhm. Kalau kalau misalnya ada agar di sini tuh jadinya keterangan nggak sih, Kak? Atau apa? Iya, benar. Terus, Iya benar. Iya udah, berarti Mas, sekarang SPOK. pertanyaannya, eh, Mm-mm. eh, subjeknya kami. Iya, Terus sekarang coba kalimat tersebut apa bisa kamu buat jadi pasif? kami diajarkan menggali. Eh, karena udah ada di sini ya, nggak bisa ya, Kak? Berarti kan di situ kan sebetulnya predikatnya kan diajarkan menggali kan? Mm-mm. Diajarkan sebetulnya diajarkan menggali nilai luhur. Jadi menggali nilai luhur di dalam diri sendiri itu adalah jatuhnya apa? Ini Pelengkap pelengkap berarti. agar Oke. berperilaku karena kesadaran pribadi itu adalah keterangan. Oke, Berarti keterangannya benar ya, Kak? ya betul. Oke. Mhm. Selanjutnya, Bumus, Mhm. subjek, Mhm. adalah predikat Mhm. seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Itu objeknya. Tadi apa saya bilangnya tadi? Ingat, ayo. Setelah adalah itu apa? Pelengkap, Kak. Oh iya, pelengkap. Benar, Ah, benar, benar, benar. Lupa, lupa, lupa. setelah adalah itu pelengkap. Ya, oke. Benar, 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 benar. Terus. Terus, kacang merah kering, itu subjek, merupakan, mau sama makan, predikat, berarti ininya objek. Apa tadi saya bilang? Ayo, Merupakan, dapat ini. Ah, hah? apa? Ayo, Kacang kecuali merah. adalah merupakan menjadi itu apa? Kalau setelah tiga itu dia pelengkap karena Oh itu iya, Deng, merupakan ya, merupakan. ah, Benar, 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 benar. berarti dia pelengkap. Kegocek, kegocek, kegocek. Nah, hati-hati. Benar, benar, benar. Terus. Raja buah dengan aroma khasnya ini, subjek, Mhm. juga memiliki Mhm. predikat, Mhm. manfaat penting, objek, Mhm. bagi kesehatan tubuh, keterangan. Ya, bagi manfaat juga memiliki manfaat penting. Oke, iya. Iya, oke. Oke. Selanjutnya di Indonesia itu keterangan perubahan iklim yang terjadi itu subjek ya. Ya. Heeh. Umumnya berdampak, Mhm. predikat, Aha. karena ini berarti ini pel. Pada perubahan, pada itu apa? Oh, oh iya, berarti ini keterangan ya. Betul. Oh iya, benar, benar, benar. Dalam satu kalimat keterangannya bisa banyak nggak masalah. Iya, iya, iya. Oh iya, Ya, yang nggak lihat padanya tadi. Oke, ya, oke, oke. terus. Kedua kondisi tersebut, subjek menghambat predikat, Mhm. pertumbuhan durian, objek, karena memperlambat masa pembungaan, keterangan. Mhm. Ya, oke. Oke. Serat yang larut di air, Mhm. subjek, Mhm. mampu menurunkan predikat, Ya, kadar kolesterol dan kadar gula, itu objek, ya. dalam darah, Ah, keterangan. ya. Oke. Kacang merah, subjek, memproduksi predikat, gas dalam usus yang membuat perut kembung, objek. Mhm. Ya. Oke. Kacang merah, Mhm. subjek, justru merupakan, ini apa? Nah, itu pelengkap, ya, Justru betul. merupakan predikat sumber serat yang baik, pelengkap. Ya. Terus, musim kering yang berlangsung lebih dari 3 bulan, subjek, dapat menyebabkan predikat bunga dan buah tanaman durian, menyebabkan ya bunga dan buah
bunga dan buah tanaman durian. Mhm. Kayaknya di sini objek ini apa ya, Kak? Apa? Keterangan kah? Bunga dan buah. Rontok. Iya, itu keterangan, betul. Oh, rontoknya itu keterangan ya? Rontoknya keterangan, iya. Oke, berarti ini objek. Betul Jadi itu. sempat bingung di situ ya. Ya. Memang Kak, keterangan itu nggak harus selalu, ya sebagian besar memang dia ada preposisi atau konjungsi, tapi dalam konteks ini ya dia di sini dia menerangkan ya, dia rontok gitu ya. Iya, betul. Kak, izin Ya. tanya Kak. Hmm. Di di tryout saya itu kalau objek terus setelahnya objek itu predikat itu pelengkap Kak, apakah salah Kak? Gimana? Kalau setelahnya objek itu predikat itu katanya pelengkap Kak di tryout saya Kak, apakah salah? Nggak ada setelah, maksudnya setelah objek itu predikat tuh gimana maksudnya? Eh, kan Nggak tadi ngerti. objek Kak, terus setelahnya itu predikat Kak. Enggak. Coba Jadi dibalik. pelengkap Kak, pelengkap, maaf Kak. Salah. Oh, setelah gimana? Setelah objek tadi kalau Ah, ada verba itu verbanya itu pelengkap Kak di tryout enggak, saya. enggak. Coba mana tadi? Nadif coba share lagi tadi. Oh ya, maaf, Kak. Bentar. Nih, Yang mana? Dapat Yang menyebabkan. rontok itu, Yang mana maksudnya, Abeng? yang rontok itu Kak. oh yang Rontok. rontok. Ya, Yang rontoknya itu bukan pelengkap, bukan. Rontok itu di situ keterangan. Maksudnya memang gini. Tanaman durian rontok. Tapi kalau rontoknya keterangan nggak bisa dipindah-pindah nggak sih, Kak? Enggak, ya itu yang bisa dipindah-pindah itu kalau dia mengandung preposisi. Oh, Gitu. Ya. tapi berarti keterangan tuh nggak harus ada preposisi ya? Harus kadang-kadang nggak harus preposisi. Sebentar, saya lupa itu bukunya. Buku. Ini. Tapi suatu kalimat kalau misalnya nggak ada keterangan itu nggak apa-apa nggak sih, Kak? Nggak masalah, nggak masalah. Nggak, Kalau misalnya keterangan ini kita hapus kan jadi musim kering yang berlangsung lebih dari 3 bulan dapat menyebabkan bunga dan buah tanaman durian. dia nggak jelas kan. Jadi Iya. tanaman duriannya kenapa gitu kan? Rontok. Ya rontok di situ Hmm, lebih ke keterangan. Ada memang yang oke. memang bisa ada apa namanya? Ada pelengkapnya. Cuma kita nggak bisa apa namanya? eh nggak bisa patokannya. Oh, kalau setelah objek apa tadi? Abeng apa tadi kamu kata bilang ada frasa verbanya Kak. ada frasa verb. Tapi ini kan rontok itu kan bukan frasa verba. Maksudnya kata verbanya Kak. Verb rontok. eh Sebentar, rontok itu verba ya? Jangan rontok, jangan rontok bisa sih. Bentar. Saya juga kadang perlu perlu ngecek. Sebentar ya. Rontok. Rontok itu verba sih sebentar. Rontok. Oh iya benar verba, betul. Rontok tuh verba. Enggak. Sebenarnya ada tamburan rontok. Hmm. Karena saya tuh mana ya? Bentar. Saya ada bukunya. Keterangan. Keterangan. Nih, misalnya kayak gini ya. Ini saya ada buku ini apa tentang sintaksis gitu ya. Misalnya, penjahat itu ditembak mati polisi. Nah, mati di situ jatuhnya keterangan. Jadi penjahat itu subjek ditembak itu eh,
predikat, polisi itu pelengkap, matinya itu adalah keterangan. Itu bisa seperti itu. Penjahat itu ditembak mati polisi. Atau misalnya keterangan asal yang bisa terbuat dari logam, keterangan kuantitas, bekerja, modalitas. Iya, kalau saya sih menurut saya itu masuknya keterangan ya. Karena bukan dia bukan melengkapi ininya. Karena kalau pelengkap itu saya harus baca lagi sih. Karena gini misalnya kalau yang pelengkap ya, sebentar. Salah. Contoh misalnya eh eh gimana sih? Kok ini nggak bisa ditulis? Ya, saya nggak bisa nulis. Oke deh, nanti aja deh. Iya, karena kalau misalnya yang karena misalnya kalau tadi dia rontok itu dia lebih ngasih keterangan ke apa namanya ke buah tanaman durian tadi ya, Nadif ya. Tanaman ininya Iya, dia dia bukan 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 sebagai pelengkap gitu. Kalau saya sih ya, karena saya juga waktu itu sempet pernah baca di mana ya. Tadi saya harus baca-baca lagi. Cuma kalau menurut saya sih itu keterangan sih, bukan menurut saya ya, itu bukan pelengkap. Ada yang model memang pakai pelengkap tapi bukan bukan yang seperti itu gitu. Kalau saya. bahasa memang subjektif sih, Kak. Ya, ya Bang. Kadang ya Bang ada pertentangan juga antara orang-orang ini gitu ya. Ya itu biasa sih. Benar-benar. Tapi nggak apa coba. Kalau Abeng udah selesai. Udah Kak, tapi Kak Coba yakin. coba share ya. Nggak apa-apa. Ini Kak, udah Hmm. kelihatan Kak. Ya, silakan dibaca. Kata gratis tampaknya memiliki daya magis. Kata gratis subjek tampaknya memiliki predikat daya magis objek. Tampaknya memiliki daya. Ya, oke. Terus Siapapun subjek akan tertarik dan penasaran predikat jika ada penawaran dan pemberitahuan yang diiringi kata gratis. kalau Ini keterangan ya Kak? keterangan karena jika. Iya, betul. Jika itu dia masuknya konjungsi, jadi dia itu keterangan.
Kata gratis, subjek, barangkali lebih dikenal predikat sebagai gimmick pelengkap dalam marketing keterangan, Kak. Dalam marketing karena sesungguhnya iya, betul. Oke. Memberikan contoh sampai konsumen subjek, diharapkan predikat dapat memberikan sampai terakhir pelengkap, Kak. Memberikan contoh atau sampel produk pada calon konsumen diharapkan dapat memberikan iya, oke. Konsumen sampai konsumennya pelengkap untuk mau mencoba itu keterangan. Untuk mau Yang mana, Kak? yang nomor 4 kan? Yang nomor 4, Kak. Iya, yang diharapkan dapat memberikan doang kepada konsumen itu iya itu pelengkap untuk mau karena ada untuknya di situ dia keterangan. Oke, Kak. Aha. Nomor 5, harga produk pun subjek telah disesuaikan predikat dengan promosi karena tawaran gratis itu keterangan, Kak. Disesuaikan dengan biaya. Iya, betul. Oke. Yang termasuk ini aku nggak tahu, Kak. Fungsinya apa? Termasuk itu masuk keterangan juga. Oh, Masih unsur. jika ingin memperoleh fitur lebih keterangan, konsumen subjek harus membayar predikat. Ya, betul. Betul. Ada predikat, ungkapan subjek, Iya. Iya, betul. 8, istilah yang dipopulerkan oleh ekonom sampai 1976 itu subjek, Milton Friedman keterangan, mengacu pada predikat, tradisi dahulu di Amerika Serikat objek. Bukan. Istilah yang dipopulerkan oleh ekonom bla 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 sama Milton Friedman ini karena Milton Friedman itu sebetulnya dia masuk keterangan aposisi ya. Tadi dia sebetulnya nggak masuk ke dalam struktur karena di situ bisa dihilangkan dipakai gitu. Jadi sebenarnya istilah yang dipopulerkan oleh ekonom pemenang Nobel bidang ekonom tahun 1976 ya itu subjek. Itu masuknya masih subjek aja sih sebetulnya. Karena sampai ini itu adalah subjek masih. Ya, Kak. Ini ya itu subjek. Mengacu itu predikat, mengacunya predikat. Nah, karena ada pada di situ berarti Keterangan, Kak, ya. pada mengacu pada tradisi terdahulu. Mengacu. Ya mengacu pada. Oke, iya mengacu ini dia keterangan, iya. Jadi setelah mengacu itu juga dia sama kayak menjadi tadi dia berarti nggak butuh objek tadi. Ya kadang ada yang kayak gitu. Oh, mengacu itu copula juga, Kak. Bukan copula tapi dia mengacu. Ya. Tapi kan kita nggak bisa bikin pasifnya ini. Pada tradisi, Mengacu, Kak. iya Bukan. kan? Jadi gitu loh. Maksudnya kalau dia nggak bisa dipasifkan berarti dia udah nggak mungkin dia ada objeknya itu. Ya, Kak. Aha. Nomor 9, barbar ini subjek menawarkan predikat berarti lapis objek apabila sampai minuman keterangan, Kak. Ya, oke. Terakhir, harga makanan ini subjek dibuat predikat lebih sampai minuman pelengkap. Lebih dari satu minuman dibuat. Ya, betul. Betul. Oke. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih. Ada lagi yang mau coba? Aku mau dong, Kak. Ya, boleh. Silakan. Ya, silakan. Jadi yang nomor 1, potret wajahnya yang tersenyum lebar subjek, sempat memenuhi predikat, daerah-daerah pemilihan legislatif objek, Dapil 2 DKI Jakarta keterangan. Relatif. Enggak, legislatif Dapil 2 DKI Jakarta itu satu objek. Objek ya, Kak. Iya, dia nggak ada keterangannya. Yang nomor 2,
memakai kemeja batik berwarna gelap keterangan. Mhm. Masinton justru tampak ceria dan bersemangat subjek, mengungkap predikat. Perjuangannya dalam kontestasi Pileg 2024 objek. Masinton justru tampak ceria dan bersemangat mengungkap perjuangannya. Iya, betul. Yang ketiga, dia subjek bertamu predikat ke kantor Tirto sebagai tamu pelengkap dalam acara for your pemilu keterangan. Oke, betul. Kader PDIP Perjuangan itu subjek juga menyatakan predikat beberapa alasan gagal lolos ke Senayan objek. Juga menyatakan iya, terus. Meski demikian, keterangan Masinton subjek mengungkap predikat sejumlah anomali objek dalam pemilu 2024 keterangan. Meski demikian itu dia nggak masuk karena dia tuh kayak konjungsi antar kalimat. Jadi itu nggak usah. Itu nggak masuk hitungan. Itu Berarti ini nggak masuk ke dalam struktur atau gimana? nggak masuk ke dalam struktur, ya betul. Jadi Masintonnya aja Masinton mengungkap sejumlah anomali, ya oke. Nah, oke. Dia subjek merasa predikat masuk dalam sebuah operasi yang sudah didesain objek untuk mengganjal langkahnya pelengkap. Dia merasa masuk dalam sebuah program yang sudah didesain. Ada untuk lihat. Ada untuk. Tapi kan aku coba buat masukin ke awal jadinya agak gimana gitu, Kak. Dia yang sudah didesain. Oh, sorry, itu masih satu objek. Masih satu objek jadinya, Kak. Ya, betul. Karena yang sudah didesain jadi itu kan masih yang sudah kan nggak mungkin yang sudah didesain doang ya. Yang didesain, ya. Jadi itu bentuk perluasannya gitu ya, Kak. Itu perluasan objek, betul. Betul. Politik uang dan ketatnya persaingan suara di luar negeri keterangan, Mhm. kata dia subjek menjadi predikat, salah satu anomali yang menyandung lajunya duduk di kursi DPR objek. Wah, ini kata dia. Ini nomor 7 kan? Iya, benar. Politik uang dan ketatnya persaingan di luar negeri. Oke. Ya. Oke, pertanyaannya. Coba, kalau kita tanya, apa predikatnya gimana? Eh, menjadi salah satu anomali yang menyandung Apa yang menjadi salah satu anomali yang menyandung lajunya duduk di kursi DPR? Jawabannya adalah, politik uang dan ketatnya persaingan suara di luar negeri. ya itu berarti ada subjeknya kan? Oke. Ya kan? Tapi kata dianya juga Ah, termasuk subjek berarti. apa? Kata dianya jadi Nah, strukturnya apa? kata dianya itu, jadi gini, karena ini kan ini dari artikel koran ya, dari artikel media ya. Iya, Kak. Kalau dari artikel media itu emang agak-agak susah ya, karena mereka tuh strukturnya penulisannya beda. Jadi sebetulnya di sini politik uang dan ketatnya persaingan suara di luar negeri itu subjek menjadi predikat salah satu anomali yang menyandung lajunya duduk di kursi DPR itu adalah berarti pelengkap, ya kan? Pelengkap. Lengkap. Nah, Berarti katanya itu ya memang bisa keterangan sih, cuma agak itu tadi yang aku bilang. Jadi ini udah agak susah karena ini tulisan bahasa media tuh udah di udah dikonstruksi lagi beda gitu ya untuk penulisan media, bukan sesuatu penulisan yang baku gitu. Jadi ya di situ aku pun nggak yakin kalau di situ apa mungkin keterangan mungkin iya. Karena jadi kalau kayak gini kan jatuhnya kayak predikatnya seolah-olah ada dua gitu ya. Seolah-olah ada dua. Karena bisa juga politik uang dan ketatnya persaingan suara di luar negeri menjadi salah satu anomali. kata dia.
kata dia. Nah, cuma kalau dia di sini adalah sebagai kalimat langsung, kutipan langsung, subjek predikatnya kata dia. Jadi politik uang misalnya dalam tanda petik gitu ya. Dalam tanda petik politik uang dan ketatnya persaingan suara di luar negeri menjadi salah satu anomali yang menyandung lajunya duduk di kursi DPR, koma, tanda petik kata dia. Maka kata dia itu subjek predikatnya. Nah, kalau Hanya seperti ini, keterangan doang jadinya Kak berarti. saya juga agak rancu. Apa enggak? Saya enggak yakin kok ini apa. Saya enggak Oh, yakin. oke. Gitu. Ya, terus kepada Tirto, Kepada Tirto, keterangan Masinton subjek juga berbagi predikat, pandangan soal hak angket yang yang digunakan digulirkan di DPR pelengkap. pelengkap. Oke. Dia merupakan anggota parlemen subjek yang paling Enggak, awal no, pelengkap salah, membunyikan predikat soal hak angket objek. bukan. Subjeknya apa? Dia Eh, dong. Subjeknya dia, ya kan? subjek- Predikatnya merupakan. Oh, jadi aku mikirnya gini, Kak, dia merupakan anggota parlemen tuh kayak masih satu kesatuan gitu. Bukan, bukan. Siapa yang merupakan anggota parlemen yang paling awal membunyikan soal hak angket? Dia, Oh, gitu. iya, oke. Iya benar. Iya. Ah. Nah, maka anggota parlemen yang paling awal membunyikan bla 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 itu adalah pelengkap. Itu udah satu kesatuannya di situ. Nah, jadi pelengkapnya, karena ingat kan habis merupakan itu nggak mungkin objek ya, pokoknya gitu. Pokoknya Ya. setelah ada merupakan, ada menjadi, ada adalah itu nggak mungkin ada objek, nggak mungkin. Berarti kemungkinannya kalau nggak pelengkap keterangan gitu aja. Berarti ini merupakan predikat, sisanya pelengkap ya, Kak? Ya pelengkap ya. Oke. Terus berikutnya, Em, Selain itu, keterangan, selain itu juga sama kayak kayak tadi. Ini kayak apa namanya konjungsi antar kalimat. Jadi dia nggak masuk. Dia bukan nggak masuk. struktur ya, Kak, jadi. Ya bukan. Masinton juga membagikan. Rencananya. Masinton subjek juga membagikan predikat, rencana dia ke depan objek Ah, setelah gagal lolos menjadi anggota DPR keterangan. ya betul. Oke, Oke. terima kasih. Ya, oke, mantap. Terus, udah. Ada lagi? Kak, aku mau sekalian tanya, Kak. Boleh. Apa? Ini berarti aku sekalian share screen yang punya aku juga, Kak. Ya dong. Oke, silakan. Kelihatan kan, Kak? Ya, kelihatan. Oke. Yang pertama itu Pak Direktur itu sebagai subjek, terus menunjuk itu sebagai predikat transitif, Mhm, sebagai predikat, ya sebagai predikat transitif, terus dia itu sebagai objek, mhm. sebagai kepala divisi itu pelengkap. Enggak dong, kan sebagai. Sebagai. Sebagai itu preposisi. Oh iya, posisi. Jadi dia harus apa di situ? Sebagai Oh, berarti keterangan. Betul. Terus selanjutnya kebakaran itu subjek, diduga terjadi itu predikat karena adanya amunisi yang sudah kedaluarsa keterangan. Betul. Terus berdasarkan berita itu keterangan, Taylor itu subjek, mengadakan itu predikat, konser itu objek, di Singapura itu keterangan tempat. Aha, ya. Tahun ini itu keterangan, beliau itu subjek, menginginkan itu predikat, perubahan itu objek. Oke, good. Terus? Semangatnya itu subjek, tinggi itu predikat, tapi frasa adjektif lah. Atau ini aku bingung, ini berarti adjektiva aja ya, Kak, bukan frasa ya? Yang tinggi ini. Semangatnya tinggi. Itu, iya, itu adjektif aja, betul. Oke. Terus selanjutnya, dalam membangun jalan ini keterangan, kami itu subjek, dibantu itu predikat oleh warga desa keterangan. Iya, betul. Betul. Oke, sekarang itu keterangan olahraga subjek sangat diminati itu predikat semua kalangan pelengkap.
Ya, betul. Exactly. Peningkatan, oh ya oke. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm itu subjek dapat menaikkan predikat ketahanannya objek hingga 10 tahun keterangan. Ya, betul. Hitam itu subjek bisa memberikan predikat bayangan kasar yang membuat kita tampak lelah dan lebih tua objek. Memberikan. Iya, betul. Perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia subjek selalu dilaporkan predikat oleh WTO setiap tahun itu keterangan. Selalu dilaporkan. Iya, betul. Nah, sama satu lagi Kak yang mau aku tanya, itu kan tadi Kak Fauzan juga sempat singgung kopula. Ya. Terus aku juga punya contoh lain, tapi sebentar Kak. Oh ini Kak, yang nomor terakhir ini. Hmm. Karena studi dilakukan selama pandemi COVID itu keterangan. Ya. Salah satu bidang fokus utama dalam studi ini subjek, terus adalah itu di sini sebagai predikat. Nah, yang mau Ya. aku tanyain ke Kak Fauzan itu, gimana cara kita untuk bisa menentukan si adalah ini lagi berperan sebagai kopula atau sebagai predikat gitu, Kak? Karena aku masih bingung antara dua itu Oh, sih, Kak. eh, Kayak adalah. itu dua hal yang berbeda. Kopula itu kayak kelas katanya, kayak jenisnya. Dia itu bukan masuk ke dalam, bukan bagian dari kayak struktur kalimat. Aku cuma bilang bahwa adalah itu adalah masuknya kopula termasuk, atau ya dalam hal ini ya dia verba sebetulnya. Verba, tapi verba itu kan ada macam-macam. Ya, adalah itu namanya kopula gitu. Tapi bukan berarti dia itu sebagai kopula, maksudnya kopula itu bukan struktur, bukan nama unsur tertentu gitu dalam pola kalimat. Dalam pola kalimat dia sebagai predikat tetap gitu maksudnya. Gitu. Tapi adalah itu apa sih? Oh, adalah itu ya nama, maksudnya jenis, maksudnya adalah itu makhluk apa sih gitu. Kalau kita tanya gitu ya. Oh, adalah itu ya kopula namanya. Tapi itu kalau dalam istilah linguistik sebetulnya. Jadi kayak kalau dalam kita sehari-hari ya adalah itu ya verba gitu. Cuma verba itu kan banyak macamnya. Nah, termasuk salah satunya itu adalah ada kopula gitu. Gitu. Maksudnya gitu. Oke, terima kasih Kak Fauzan. Oke, sama-sama. Udah, ada lagi? Nadif tadi jadi mau nanya. Boleh Kak, sebentar aku share screen dulu ya. Bentar Kak. Oke, bentar Kak, aku cari soalnya dulu. Ini itu PPU, bentar. Nah, ini Kak. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang sebenarnya adalah, maksudnya makna sebenarnya itu apa Kak? Aku udah ngelihat kunci jawabannya. Kalau di sini itu artinya rontok. Cuman maksudnya itu gimana Pak makna yang sebenarnya? Karena rontok di situ misalnya gini. Aduh badan gue rontok gitu. itu kan bukan berarti rontok kayak rambut gitu kan, tapi kayak misalnya capek. Nah, di sini berarti rontoknya di situ berarti ya rontok dalam arti ya dia copot dari sesuatu gitu. Benar? Iya. Musim sih kering rontok. Nah, ini. Dari 3 bulan dapat menyebabkan bunga. Iya benar, durian rontok. Iya. Nah, pertanyaan selanjutku Kak. Curah itu kan artinya apa ya, kayak suatu menghitung jumlah air gitu kan Kak, maksudnya kalau curah, kalau di KBBI aku lihat sih gitu sih, bentar aku cek ulang deh. Kalau di KBBI aku jawabnya curah di pertanyaan nih. Bentar, banyaknya curah. air dan sebagainya. Iya benar. Iya. Ya, terus nah di sini kan kalau di kalimat 4, perubahan iklim yang terjadi umumnya seperti peningkatan suhu dan pula curah hujan. Nah, apakah curah hujan di situ itu bukan makna sebenarnya? Curah hujan di situ adalah sebuah yang namanya kata majemuk. Jadi dia nggak bisa dipisah. Coba kamu cek di KBBI pasti ada curah hujan. Itu satu kesatuan, bukan curah sendiri, hujan sendiri, bukan.
Oh, oke 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 oke. Iya, iya, ada Ya ada ya, di KBBI. ya, Nah, betul. kalau kalau terik matahari, Kak. Terik matahari, iya. Mm-mm. Apa? Kenapa itu kenapa terik bukan makna sebenarnya? Emang harusnya Soalnya apa? seharusnya ya maksudnya kan di sini kata yang memiliki makna yang sebenarnya yang mana? Jawabannya kan yang rontok. Berarti sisanya kan bukan makna sebenarnya nih. Ya, Nah, kenapa terik matahari itu maksud- bukan maksudnya terik itu tapi kan seperti berhubungan dengan tentang panas matahari memang. Kan iya, nggak ada kata lain. Terus iya. Berarti terik matahari di sini oh sesuai dengan makna sebenarnya. gitu. Oh iya. Iya ya. Gini, tidak tahan terik matahari ya. Eh, Mm-mm. ini tuh ini sih maksudnya kayak sebenarnya suka salah kaprah sih. Menurutku ini salah dalam arti karena kalau terik matahari itu seolah-olah terik itu adalah sebagai kata benda. Padahal kan terik itu kata Oh, sifat. kata sifat. Ya. Ya, matahari, aduh harinya terik gitu ya. Tapi kalau terik Hmm. matahari itu nggak bisa karena kata sifatnya yang di depan gitu. Kayak bahasa Inggris, kayak terik Oh, matahari. oke. Jadi ya menurutku itu nggak, ini sesuatu apa kesalahan umum yang biasa kita omongin gitu, terik matahari padahal Hmm, nggak kayak gitu. Ya. paham, paham, paham. Kalau cahaya matahari bisa, iya karena cahaya itu kata benda bisa, tapi terik Oke. itu nggak bisa gitu. Berarti terik matahari di sini bukan terlebih apa si terik matahari bukan lebih ke bukan makna yang sebenarnya tapi lebih ke penulisan yang salah gitu Ya, ya kayak. Seharusnya betul, teriknya tuh di belakang. betul ya. Oke, sip. Oke, udah sih Kak, Oke, itu aja. sudah azan buka puasa, Hmm. selamat berbuka puasa ya. Oke, Kita selamat lanjut berbuka juga lagi. Kak. Makasih ya semuanya ya. Oke, terima kasih, Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak. Kasih, Kak.